Tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan untuk bersama-sama bersilaturahmi sekaligus mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, termasuk Forkompinjam Kecamatan Adipala beserta kami dari Dispermades. Dan tentunya silaturahmi ini tadi sangat mudah kita sampaikan, yaitu nikmat sehat sempat selamat. Karena alhamdulillah saya secara pribadi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tapi alhamdulillah bisa sampai di Jogja ini dengan selamat nih, karena semua sudah kita rencanakan, sudah kita susun sedemikian rupa. Sehubungan ada berita lelayu terkait dengan saudara kami yang ada di Kebumen, jadi mindset saya rubah yang tadinya berspekulasi dari sana jam 10 karena ada kegiatan pagi jam 9, jadi jam setengah 11 rencananya lewat jalur selatan, jadi sudah saya perhitungkan nanti jam 3 sore itu sudah sampai di sini di Jogja. Namun karena begitu jalan sampai Cantelan ada berita duka, sehingga saya harus merubah lewat Musawungu, Sumpyuh, dan Kebumen. Resikonya ternyata jalannya macet, banyak pengecoran, banyak perbaikan jalan, sehingga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa datang tepat waktu. Kalau naik kereta api mungkin sudah ditinggal, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian diberi kesabaran untuk menunggu kami bisa bergabung bersama-sama. Jadi di sini perlu kita syukuri bersama bahwa suatu nikmat sehat, sempat, selamat ternyata sangat luar biasa dan sangat mudah diucapkan. Karena yang hadir di sini kurang lebih ini 289 mungkin ya Pak Camat. Ini sudah semua atau mungkin ada yang tidak bisa ikut ya? 23. Nah ini suatu bukti bahwa 23 sakit, ada kegiatan. Iya, enggak. Ternyata tadi yang saya sampaikan, ternyata ada yang tidak sehat, ada yang berhalangan. Jadi sehat, sempat, selamat. Selamat, selumun, selamat. Mudah-mudahan itu senantiasa ada di kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara rileks saja ini karena mumpung ketemu dengan perangkat desa Kecamatan Adipala dan BPD, kita rileks saja. Kalau memang coffee break dari panitia atau dari pihak hotel sudah ada, ini untuk yang terbiasa merokok dan lain-lain ini kecut pengen ngopi, silakan bisa langsung diambil dibawa ke mejanya masing-masing, karena materinya ini materi tidak terlalu spesial karena ini sudah rutin kita laksanakan di lingkungan pemerintahan kita baik di kecamatan maupun di desa. Baik Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat karena info dari Pak Kabid kami, kita sudah bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini, kita sudah bersemangat. Tadi dilaporkan oleh Pak Kabid, yel-yel sudah mantap sekali dan sudah tervideo. Jadi untuk itu kita tidak usah sambil berdiri, nggak apa-apa ya Pak Camat ya, karena tadi sudah sambil berdiri ya. Ya, kita ulangi lagi
Yel lagi, yel yang kedua ini dari saya, biar kopinya ini biar cepat sampai ke mejanya Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ya. Merdeka! 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 Cilacap! Cilacap! Kancing merah! Kancing merah! Ya, terima kasih. Jadi kancing merah itu kita harus paham semua. Kancing merah itu adalah gerakan cegah stunting menuju masa depan cerah. Jadi cegah stunting, cegah negatif, stunting negatif, negatif kali negatif hasilnya adalah positif gitu. Stunting itu ya yang gampangannya apa Bapak Ibu sekalian? Stunting. Ya. Jadi stunting itu beda dengan stunting. Stunting itu pendek, tapi kalau stunting itu kurang gizi, kurang gizi. Nah, kita pemerintah melalui Pinpres 4 tahun 2021 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, salah satunya adalah pencegahan stunting. Itu yang dimaksud adalah kurang gizi. Yang pendek belum tentu kurang gizi. Yang pendek belum tentu kurang gizi. Tapi kalau sekarang kurang gizi sudah terpenuhi, otomatis juga tidak ada kita yang stunted, tidak ada yang stunted. Jadi kita harus siap dengan perhelatan tingkat dunia maupun di tingkat ASEAN itu sendiri yang kecil. Karena kalau kita sepak bola di tingkat Asia, kita sudah ketinggalan dengan Jepang, dengan Korea. Nanti sebentar lagi Vietnam ini ya, sudah mulai tinggi-tinggi, artinya stuntingnya sudah mulai hilang. Di Singapura, kemudian kita masih sama dengan Malaysia. Untuk itu nanti kita stunting. Jadi gerakan cegah stunting menuju masa depan cerah. Terus kemudian kok kenapa simbolnya ini Bapak Ibu sekalian? Simbolnya ini artinya yang ini adalah ibu, kemudian remaja, kemudian ini anak-anak. Jadi ibu, remaja dan anak-anak. Ini simbol stunting. Ini perlu pemahaman, karena kalau tidak dipahamkan, ini nanti bisa salah paham. Dan untuk terus diingatkan di berbagai acara. Ya, makanya mungkin Pak Kades di desa setiap ada acara semangat kemerdekaan, merdeka, Cilacap bercahaya, dan kancing merah, gerakan cegah stunting menuju masa depan cerah. Kenapa harus selalu diingatkan? Karena gue lupa, gitu ya Pak Seksyar ya, gue lupa. Ya. Yang kedua, ini terus diingatkan biar tidak lupa, juga biar tidak kesasar kayak gitu. Atau mungkin ya ini sudah mendekati maghrib sandekala keselong kayak gitu. Nah ini terus diingatkan, dikencangkan Pak Camat dan Pak Kades. Jadi itu kancing merah biar tidak ada salah paham. Kita ini adalah program nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ini ke Kecamatan Adipala secara umum, baik Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, teman-teman kecamatan dan kepala desa. Yang jelas saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Adipala atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena ini mungkin yang paling spektakuler ya Pak Gus ya. Apa karena kabit satu saya orang Adipala ini ya? Yang jelas ya Pak Camat, Pak Kades dan semuanya ini hebat-hebat, termasuk BPD-nya Buyuk Rukun. Jadi tidak pernah binte,
tidak pernah kumpul-kumpul, tiba-tiba langsung acara yang paling besar se-Kabupaten Cilacap ini. Tepuk tangan untuk Kecamatan Lekopala. Karena biasanya kecamatan lain ya ada fintech, tapi mungkin hanya terbatas dengan kades, sekdes, kasih ataupun kaur yang terkait dengan hal-hal tertentu seperti siskudes, sipades, maupun hanya dengan BPD. Tapi kali ini luar biasa. Tadi saya masuk ruangan dari sana, kok pertama masuk parkiran kaget, bisnya banyak banget gitu. Saya kira bisnya hanya 2 atau mungkin 3. Ini bisnya banyak banget, ruangannya besar sekali. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah untuk bisa sampai di sini. Yang perlu kita renungkan adalah bukan acara hari ini dan juga nanti malam sampai dengan besok, tapi bagaimana menyamakan persepsi dari masing-masing pemerintahan desa, kemudian disatukan dalam suatu perencanaan, karena action dari hari ini tentunya melalui suatu perencanaan yang matang. Planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, untuk controlling ini kemarin saya terima kasih panitia sudah koordinasi dengan kami di Superkades sehingga sudah meminimalisir manakala nanti ada controlling atau mungkin pengawasan secara internal, hal-hal apa yang mungkin kita minimalisir agar kegiatan ini bisa legal, bisa dipertanggungjawabkan secara pengelolaan keuangan desa, sehingga diambil judul sebagaimana yang di belakang ini, jadi peningkatan kapasitas untuk pemerintahan desa se-Kecamatan Adipala. Insya Allah juga kami akan senantiasa koordinasi dengan inspektorat, dalam hal ini dengan Pak Inspektur, untuk bersama-sama terus mengawal berbagai pengelolaan keuangan desa maupun pembangunan yang ada di desa. Kemudian yang selanjutnya dalam jam pimpinan ini, saya sendiri tentunya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Di samping menyampaikan apresiasi, saya ingin bersilaturahmi karena dengan silaturahmi insya Allah bisa menambah rezeki, bisa mempererat tali persaudaraan, dan bisa dipanjang umurkan sekaligus disehatkan. Kan demikian ya Pak Kades. Jadi kita harus sering silaturahmi. Silaturahmi itu tidak hanya menyehatkan tapi memperpanjang umur. Panjang umur itu ya kayak Nabi Muhammad lah SAW. Ini kan panjang umur, sudah meninggal tapi namanya masih selalu dikenang. Jadi Pak Agus ini senang silaturahmi. Jadi nanti meskipun sudah pensiun, namanya masih selalu dikenang. Hanya pensiunnya telat, sudah lewat pendaftaran bakal caleg kayak ini. Jadi kalau pensiunnya di awal ini kan bisa. Nah ini yang dimaksud panjang umur. Jadi kita harus perbanyak silaturahmi. Saya sendiri juga senang silaturahmi biar panjang umur Pak Sekdi. Sambil ini suatu saat ketemu mungkin di Adipala, di tempat mana kita bertemu, saya tidak menyapa bukan karena saya sombong, tapi karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa untuk menghafalkan Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian monggo untuk bisa menyapa terlebih dahulu. Kita pernah bertemu di Hotel Merapi Merbabu Jogja. Dulu Pak Kadis pernah menyampaikan silaturahmi. Sekarang ketemu di rumah makan Adipala, Mbok Modar dan lain-lain, monggo nanti saya bayari. Alhamdulillah menambah rezeki. Ini terbukti Bapak sekalian, karena kalau saya ke Jeruk Legi dulu dengan Pak Agus, makan di rumah makan Srijaya, di sana
Ternyata mau bayar itu sudah ada yang bayari Pak Kades. Iya. Jebule kadus dari wilayah Cipari. Saya tanya ke lu yang bari siapa? Tadi Pak Kadus yang dari Kulon. Ternyata karena pernah silaturahmi Pak, saya pernah bertemu. Jadi silaturahmi itu menambah rezeki, meratali persaudaraan dan juga memperpanjang umur. Silakan Bapak Ibu sekalian banyak silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kami mendampingi Ibu PC Bupati Cilacap dalam rapat kerja teknis antara kecamatan dan perwakilan dari kepala desa di tiap kecamatan, yang pada intinya kebijakan dari beliau Ibu PC Bupati Cilacap ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, perlu kita dukung bersama-sama. Antara lain yang pertama, dengan adanya dinamika paguyuban kepala desa yang sekarang ada paguyuban hasil musjab maupun penerima mandat, ini dipandang perlu ada paguyuban kepala desa yang berskala lokal atau skala Kabupaten Cilacap, yang mana ini juga nanti diharapkan oleh Ibu PC Bupati kemarin tetap memiliki ADART yang jelas, tetap berbadan hukum dalam artian didaftarkan ke Kumham, dan juga memiliki visi misi untuk menyatukan dan merukunkan serta memediasi berbagai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh para kepala desa. Sehingga kemarin sudah diputuskan oleh Ibu PC Bupati suatu nama untuk paguyuban lokal Kabupaten Cilacap untuk kepala desa, yaitu paguyuban kepala desa se-Kabupaten Cilacap dengan nama Praja Wijaya Kusuma. Jadi Praja ya pemerintahan, Wijaya Kusuma adalah simbol lambang Kabupaten Cilacap atau disingkat dengan Praja Jaya gitu. Ini sedang melalui tahapan proses penyusunan ADART dan kelengkapan kepanitiaan untuk nanti dilaksanakan pemilihan ketua paguyuban Praja Wijaya Kusuma. Jadi nanti diharapkan dari masing-masing ex-distrik, ada 4 ex-distrik, Majengan, Sidareja, Cilacap, dan Kroya, ini ada perwakilan untuk menjadi calon ketua paguyuban Praja Wijaya Kusuma. Dan diharapkan tidak dalam waktu terlalu lama oleh Ibu PC Bupati Cilacap, paguyuban ini sudah terbentuk. Nah, untuk itu saya mohon dukungan Pak Camat, karena kemarin Pak Camat supaya memfasilitasi langsung para kepala desa di wilayahnya masing-masing, dibantu oleh Pak Seksan dan lain-lain untuk bisa mensempuyu, kemudian memusyawarahkan dan mensukseskan pembentukan paguyuban tersebut. Dan